Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlancar ibadah kita di bulan yang mulia. Dan juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV dan juga ZA Official dimanapun berada, kita akan mengangkat kali ini tema yang sedang hangat dan juga memanas ya, insya Allah. Apa itu? Yaitu seputar pembubaran atau penolakan kajian. Bersama siapa nih? Kita akan cari ilmu di tengah kebingungan masyarakat dan mudah-mudahan ini membawa hikmah dan membawa berkah untuk dakwah sunnah. Kita bersama Ustaz Zuna, Ustaz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Gimana kabar Ustaz? Ya, alhamdulillah, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih puasa nih Ustaz ya, kuat insya Allah. Mudah-mudahan berkah Ustaz. Amin. Kita dipertemukan Allah di surga kelak insya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah, nah ini Ustadz kita mau tanya ini. Ini seputar penolakan kajian gak sekali dua kali Ustadz ya? Iya. Ustadz pernah juga nih Ustadz ya? Iya di Merauke pernah. Dan yang lainnya Ustadz, dan dai-dai yang lainnya juga. Kita ambil pelajaran dan juga kita mau belajar berdewasa dalam beragama. Saya mau nanya sama Ustadz gini Ustadz. Apakah dasar dakwah adu domba katanya Ustaz. Terus juga meresahkan, menimbulkan kericuhan. Itu bisa menjadi legalitas atau menghalalkan cara yang geruduk-geruduk ke kajian, ke masjid, dibubarkan begitu Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Islam punya landasan kita untuk menyatukan perbedaan, menyelesaikan persengketaan kan. Benar-benar. Yaitu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jadi islah. Islah itu bentuknya bisa dialogis melalui cara-cara yang argumentatif. Dan kalau tidak ketemu ya kompromistis kan gitu. Masya Allah. Itu aja. 3 poin ya. Tidak ada satu cara-cara kekerasan yang dibolehkan oleh undang-undang manapun, dibolehkan oleh etika manapun, nggak ada. Itu. Apalagi kita diberikan oleh Allah landasan yang cukup indah, yaitu surat Al-Asr. Yaitu wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat di dalam kebaikan kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran dan ketabahan. Kenapa? Karena Islam itu kamathalil jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka, berarti di sini ada masalah, ada penyakit yang harus dihilangkan bersama-sama. Idza ishtaka adwun tada'a sairul jasadi bisahri wal huma. Jangan dianggap kritikan, masukan itu merupakan satu kebencian, enggak. Ya. Kalau dia mengatakan kepada kita mengejek, di mana mengejeknya? Menjelaskan kebenaran. Nah, soal masalah kaitannya dengan adu domba, ya, memang nggak boleh adu domba. Cuma yang dimaksudkan oleh mereka, dakwah kita itu dakwah mengadu domba di mana? Ya, coba aja lah sekarang ini potong videonya kita. Di antara ceramah kita itu yang mengadu domba antara umpamanya NU dengan Muhammadiyah diadu domba, Persis dengan Al-Irsyad diadu domba, terus kemudian etnis Madura dengan Jawa dengan Surabaya diadu domba, itu adu domba. Kita ini menjelaskan kebenaran dan kebenaran itu wajib kita jelaskan seterang-terangnya kan gitu. Melalui metode ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yaitu satu hikmah di mana para ulama seperti Imam Syafi'i menafsirkan hikmah adalah
sunnah wal mau'izatil hasanah. Penjelasan-penjelasan yang baik. Ya, pakai argumen bukan sentimen, kan itu. Dan selama ini kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil. Lah soal masalah istilah kufur, syirik, bid'ah, itu sebelum ada ormas-ormas manapun di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia lahir, itu sudah dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah membakukan itu semuanya. Lah, permasalahannya di mana? Lah soal masalah sekarang ini kaitannya dengan agama perasaan. Agama baper, ini yang jadi masalah. Ya. Kalau kita sekarang ini bawa perasaan sehingga tidak menyinggung. Lah sekarang yang mereka mengatakan kita itu Wahabi, emang kita nggak tersinggung? Iya, padahal Iya. jauh ya Ustaz. Iya, kita selama ini jelaskan dengan berbagai macam kesempatan, dengan argumen-argumen, bahwa dakwah kita adalah dakwah alal kitabi wa sunnah menurut pemahaman salaful ummah, tapi tetap aja mereka menuduh Wahabi dengan berbagai macam stigma ya. Ya, kita juga sikapi dengan sikap-sikap elegan, dewasa. Itu. Emang yang punya perasaan mereka aja, kita nggak perlu dipertimbangkan perasaannya, ya. Mereka menyalah-nyalahkan kita, menyesat-nyesatkan mereka, itu, ya. Artinya mereka menyesatkan kita, menyalahkan kita. Kita biarkan. Radikal gitu. Iya, kita dituduh radikal, kita dituduh intoleran, kita dituduh menyimpang anti NKRI dan yang lainnya, ya. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan secara seimbang, ya. Emang yang punya perasaan itu hanya mereka, kita nggak punya. Apa yang perlu untuk dipertimbangkan perasaannya itu cuman mereka saja? Enggak kan? Nah itu. Apalagi kita bicara masalah HAM. Apalagi kita bicara masalah agama, itu milik Allah. Ya, agama ketika kita katakan itu milik Allah, nggak ada satupun yang berhak untuk mengklaim bahwa itu milik dia, sehingga ketika kita luruskan dia tersinggung. Emang dia telah memberikan haki untuk ajaran-ajaran yang ada di Islam itu, sehingga dipatenkan, sehingga ketika ada orang menyoal itu tersinggung. Ya, soal masalah amalan-amalan, ya itu kita cobalah duduk, ya. Ketika kita duduk dengan berbagai macam tokoh, ya, akhirnya clear kok. Dan kita tidak pernah menolak ketika diajak dialog. Itu soal masalah adu domba, menyinggung dan yang lainnya serta perasaan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini juga ada yang wallahu alam ya, katanya kesepakatan atau 3 dasar Ustaz, 3 landasan. Kalau mau berdakwah setidaknya pahamlah Islam wasatiyah, terus local wisdom, kearifan lokal gitu Ustaz. Sama fikih dakwah itu sendiri ya, kalau misalnya kita lagi dakwah di ini kan daerah timur, yang ya agak lembut lah gitu, nggak langsung A, B, C, D. Itu gimana Ustaz? Apa memang ini boleh dikatakan kesepakatan dan ada di zaman Nabi Ustaz yang namanya kesepakatan itu Ustaz? Ya, perlu diketahui bahwa soal kaitannya dengan nilai-nilai wasatiyah, local wisdom, dan juga fikih dakwah. Ketika seorang itu paham Islam secara utuh, maka 3-tiganya itu akan menempel pada dirinya secara otomatis. Soal wasatiyah, alhamdulillah, disertasi saya S3 itu diakui sebagai hasil yang paling bagus di kampus. Bahkan saya mendapatkan mahasiswa terbaik tingkat kampus. Dan nilai saya komlot. Ya. Artinya soal masalah kaitannya dengan wasatiyah, udahlah kita secara teori praktek bisa diadu. Masalahnya sekarang tinggal di sini ada selisih paham yang butuh duduk ketemu. Ya. Kalau dialog antar mereka saja, ya ujung-ujungnya meskipun beda lembaga, mereka juga
ya nggak adil. Iya, ya. iya, iya, iya. Itu kan. Coba ketika sekarang ada dialog di TV, kita dihadirkan siap argumentatif. Benar, benar, benar. Dan soal masalah local wisdom, kita sebagai seorang muslim yang memiliki satu prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada semacam tradisi budaya yang perlu kita adop. Dan Masya Allah sesuai dengan Islam. Contoh sekarang budaya Jawa gotong royong. Ya, itu Masya Allah. Ini adalah local wisdom yang bahkan layak untuk dikembangkan di sekolah-sekolah sunnah. Bahkan local wisdom ini mungkin kita tidak temukan di negara-negara lain. Kita oke. Ya, gotong royong di dalam masalah panen raya, gotong royong di dalam masalah bersih-bersih desa, gotong royong di dalam masalah walimah. Masya Allah, gitu kan gitu. Ada kerja bakti, ada ronda. Ya, ini semua kita tidak pernah soal ungkit. Ya, Benar-benar, Ustaz. soal kaitannya dengan local wisdom, kalau yang dimaksudkan adalah peringatan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan yang lainnya, itu merupakan suatu hal yang sudah menjadi bahasan ulama di literatur buku klasik. Ya, 1000 tahun lalu. Betul. Sebelum, Ya. sebelum Indonesia, Ustaz, ya. Iya. Coba baca kitabnya para ulama di dalam hal-hal yang menyoal masalah ini. Dibahas secara detail oleh para ulama 500 tahun yang lalu oleh Abu Bakar Al-Marwazi, mungkin lebih daripada itu. Zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Ahmad. Itu soal masalah bid'ah ya. Iya. Adapun soal masalah Maulid Nabi itu kan memang terjadi mutaakhir. Ya. Terakhir menjelang abad keempat Hijriah. Iya. Yang para ulama akhirnya di situ mulai mencoba untuk memberikan satu catatan-catatan. Ini sudah dibahas oleh para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah. Tahun berapa mereka? Iya, Dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Tahun berapa mereka? Ya, dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Jadi ini sudah menjadi polemik umum. Gitu lah. Dan harus Lah berdewasa. kalau mereka mengatakan masalah khilafiyah, lah dari situ hendaknya dia itu berlapang dada menghadapi khilafiyah dong. Jangan kita saja yang dituntut untuk lapang dada di dalam masalah khilafiyah. Iya toh? Iya kan? Betul, betul. Ketika mereka mengatakan berbagai macam argumen bahwa maulid itu boleh, sah bagi suatu dialog, Iya, sah silakan gitu, sebagai Ustaz, ya. suatu masalah khilafiyah menurut mereka. Kita juga mengatakan itu bid'ah, itu haram. Kasih dong kesempatan. Ruang, Ustaz, ya. Untuk Ruang. berbeda. Iya, dan akhirnya nanti di situ ada dialog untuk menyelesaikan kan gitu. Benar. Karena memang konsep keagamaan dan kebangsaan di Indonesia itu belum ada yang final. Sebagaimana konsep kebangsaan itu terus butuh didialogkan, Betul. maka konsep keagamaan ya, kalau agama sudah clear, kalau Islam sudah selesai. Keagamaan maksudnya praktik Praktek, betul. dan pemahaman umat terhadap agama itu perlu waktu panjang untuk terus dialog. Untuk terus bagaimana kita itu mau merapat dan saling berbicara, bukan saling mengancam. Iya, iya. Itu. Nah ini yang harus kita dudukkan dengan baik. Benar-benar. Artinya ada peluang berbeda. Yang penting kedua hal ini sama-sama tanggung jawab di hadapan Allah gitu, Ustaz. Iya, Ya? dan juga nggak usah bawa anak buah gitu loh. Kalau perang itu antar jenderal aja gitu loh. Jangan diikut-ikutkan anak buah, kasihan. Ya, ya, para jenderal ini yang dialog, tokoh-tokoh ini yang sekarang menyelesaikan, umat tinggal melihat hasilnya. Bukankah apapun hasilnya ketika kita mengadakan dialog di Batam itu kan cantik hasilnya. Daripada saling mengancam, kemudian akhirnya dia mengatakan nggak boleh mengejek, tapi akhirnya saling mengejek. Iya kan? Iya, iya. Iya, saling Kita lihat. mengejek. Betul. Nah, dari sinilah wallahu a'lam bishawab, kacamata objektif, kacamata adil harus kita terapkan. Baik, Ustaz.
Ini kalau bicara tentang Salafi ini anti NKRI, kenapa dibiarkan? Ini ada contoh misalnya begini, Ustaz. Kan kita diajarin ya, Ustaz, sama Nabi bahwa sama penguasanya nggak boleh teriak-teriak gitu, Ustaz ya. Nggak boleh pokoknya habis-habisan gitu loh sama penguasa. Itu kira-kira apa sih, Ustaz, yang kira-kira mereka tuduhkan? Iya, sebetulnya kan mereka selama ini selalu begini, membuat satu isu yang tidak ada seakan-akan ada, kemudian digulirkan, itu menjadi bagian dari kita. Kan selalu begitu. Ya? Ya. Wahabi kan nggak pernah ada. Iya. Dan nggak pernah diakui keberadaannya oleh mereka yang dituduh Wahabi. Kemudian digulirkan seakan-akan ada. Iya. Sama juga. Ketika kita dituduh anti NKRI, di mananya? Kita tegas-tegas ya memberikan satu fatwa ya yang tidak mengenal perbedaan, bahwa demonstrasi itu bagian daripada melawan pemerintah. Iya. Kita tegas mengatakan bahwa Bughod melakukan agitasi, provokasi, apalagi kudeta militer, itu nggak boleh. Ya, melawan pemerintah dari sisi verbal aja tidak boleh. Itu. Bahkan di kitab-kitab yang kita kaji, ada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad, kitab Sunnah karya Imam Abu Bakar Al-Marwazi, kitab Sunnah karya Imam Al-Khalal. Semuanya mengajak kepada kita bahwa al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al imam bar al-fajir. Baik yang jahat maupun yang baik. Nah, kurang apa? Iya. Kita sekarang inilah yang menggulirkan hadis-hadis Rasulullah secara berani. Yang kita disuruh untuk sami'na wa ata'na kepada ini umara. Ya. Bagaimana sikap ketika imam itu zalim? Sampai kita sampaikan hadis yang ada di dalam Muslim. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Meskipun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu, isma' wa'ati. Masya Allah. Tetap dengar dan taat. Iya. Dan kita setir, Kak, setiap kita itu mengadakan penjelasan bagaimana sikap kita kepada ulama, kepada umara. Yaitu hadis Abu Dzar ketika ditanya Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara. Apa sikap kamu? Dia mengatakan, aku akan angkat senjata. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Abu Dzar, jangan wahai Abu Dzar. Isbir hatta talqawni fil haud. Sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Ini bukan hanya polesan, ini bukan hanya sekedar kita itu untuk menutupin rekayasa-rekayasa jahat kita, kita jadikan sebagai prinsip. Bahkan ucapan ulama salaf yang itu ulama kita menjadi panutan dan prinsip-prinsipnya menjadi dasar dakwah kita, yaitu Fudail bin Iyad, andaikan aku punya doa mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin. Karena kebaikan dia untuk jutaan, bahkan mungkin ratusan juta umat. Betul. Kalau kebaikan kita untuk diri kita atau beberapa orang, Masya Allah. Masya Allah, berarti hikmah. Dari mana anti? Bahkan ketika muncul aksi teror, saya tegas mengatakan bahwa aksi teror itu bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, dan matinya tidak syahid. Adapun urusan sebagai seorang muslim kita serahkan kepada Allah. Bahkan saya menulis kitab Jihad Melawan Teror. Saya juga menulis kitab Menangkal Ideologi Radikal. Di sini anti NKRI-nya di mana? Bahkan kita di mana-mana menjelaskan bahwa Pancasila dengan poinnya 5 itu sejalan. Relevan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Undang-undang dasar juga begitu. Bahkan kita mentaati pemerintah itu bagian daripada ibadah yang paling tertinggi. Masya Allah. Terus anti NKRI-nya di mana? Nah, kalau sekarang ada 1-2 orang yang memang itu adalah watak, mengeluarkan statement-statement yang kasar, lah memang di kalangan semua dai, ormas manapun emang nggak ada.
Ya, manusia dari sisi karakter ada yang pendiam, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang itu latar belakang masing-masing. Tapi secara umum dakwah itu harus kita nilai yang tadi fikih dakwah. Fikih dakwah. Ya, kan kita menekankan di mana-mana dakwah dari sisi fikihnya kan simple. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, yaitu ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Lah soal masalah di sana sini ada kekurangan, wajar kita sebagai manusia. Ya. Dan bahkan pernah saya dialog dengan 13 kiai lebih. Ya. Ketika itu ana dengar-dengar katanya kita itu dituduh sesat. Ketika saat dialog saya tanya, tolong Pak Kiai, ya yang mulia, jelaskan kesesatan saya wabil khusus, nggak nunggu besok atau bulan depan, tahun depan, sekarang langsung saya cabut. Masya Allah. Dan mereka mengatakan, Betul, Ustaz. nggak ada sesatnya kalian, cuman caranya. Bahkan saya kalau memang ada cara-cara yang baik, tolong kasihkan saya. Kalau ada buku yang baik untuk supaya saya itu belajar cara-cara dakwah yang mulia, ya sesuai dengan walau kunta fadlan ghalidhan qalbi lan faddu min haulik, supaya kita tidak kasar, kita tidak keras. Maka silahkan. Cuman kalau kita sekarang menyampaikan syirik itu adalah syirik, kufur adalah kufur, bid'ah adalah bid'ah, sesuai dengan argumen yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya maaf, itu bukan suatu hal yang kita bisa kompromi. Ya, tentang masalah mendahulukan, mengakhirkan, ini jangan disampaikan dulu, is okay. Kalau ini ntar dulu, karena memang metode dakwah itu ada. Ya. Ada orang yang patut untuk mendengarkan masalah itu, ada yang belum. Ya. Ada yang sekarang ini siap untuk mendengar, ada yang tidak. Karena itulah tadi itu Al-Quran kan membagi manusia di dalam objek dakwah itu 3 segmen. Ada segmen orang yang siap untuk menerima kebenaran, maka dengan hikmah. Ada orang yang sekarang siap menerima kebenaran, tapi ada semacam keraguan, dibutuhkan mau'idhah hasanah, dalil-dalil yang agak jelas, argumentatif, ya. Ya, benar. Nah, ada orang yang ragu-ragu bahkan membangkang, wajadilhum billati hiya ahsan. Kan itu. Ya. Ya. Bahkan ketika saya dialog dengan tokoh-tokoh yang ada di DKI, difasilitasi oleh Majelis Ulama DKI dulu kan, kita menjelaskan di antara audien itu mengatakan, ini penjelasan bagus-bagus, yang aneh-aneh di luar itu mana? Kan? Oh, Masya Allah. Berarti artinya mengakui bahwa penjelasan kita itu bagus, penjelasan kita itu tidak ada menyimpang. Kalau di luaran sana itu ada isu-isu miring, hanya karena berita-berita yang tidak utuh sampai ke dia. Kan gitu aja. Iya, benar Ustaz. Coba kalau dia hadir di majelis, mencoba dialog langsung, masalahnya di mana? Iya, yang dimaksud merasakan apa aja gitu Ustaz. Iya. Dimaksud adu domba apa aja gitu loh. Iya. Lah, contoh aja saya menulis kitab Fakta Baru Wali Songo. Iya Ustaz. Ya, nggak ada satupun yang sekarang ini mereka persoalkan. Bantah gitu, karena Ustaz, kita pakai data, pakai fakta, pakai argumen. Iya Ustaz. Kita siap untuk adu data. Iya. Ya, apalagi sejarah, Iya. kan gitu. Nah, seperti itulah ketika kita itu masuk ke ranah ilmu. Apalagi Islam itu milik Allah, tidak ada satupun yang menghaki. Ya. Makanya kita itu berprinsip seperti prinsip Imam Malik kan, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan itu Rasulullah. Rasulullah adalah yang punya otoritas maksum yang tidak bisa disalahkan. Benar Ustaz. Selain kita, ada salah tanpa benar nggak mungkin. Iya. Ada benar tanpa salah nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu. Baik Ustaz. Ustaz tadi nyinggung tentang fakta baru Wali Songo Ustaz. Jadi mau tanya gini Ustaz. Di zaman Wali Songo Ustaz,
Atau juga mungkin di bawahnya Wali Songo saja seperti Pangeran Ponorogo, Imam Bonjol dan seterusnya. Itu sebenarnya ada gak Ustaz mereka antara kesepakatan mereka 9 wali itu nih loh standar dakwah. Ente kalau nggak begini bukan ahlus sunnah misalnya dan seterusnya. Bagaimana Ustaz? Sebetulnya kan gini ya. Kita coba menengok sejarah. Ya, Di zaman Belanda dulu ada istilahnya ordonansi. ordonansi. Di mana dai guru agama itu untuk menyiarkan agama, untuk mengajar, boleh mengajar, harus ada sertifikat izin dakwah, izin ngajar. Dari Pemerintah Belanda. Belanda. Oh, baik. Makanya disinilah, kalau sekarang sertifikat dai itu maksudnya adalah memberikan kemudahan, memfasilitasi, ngasih peluang-peluang, kelonggaran, is okay. Tapi kalau sekarang sertifikasi dai, artinya adalah mengulang ordonansi, ya, yang menghadap pada negara-negara yang sekarang ini menciutkan, membatasi dakwah, maka jelas itu tidak menjadi bagian daripada kebebasan kemerdekaan kita di dalam menyampaikan pendapat, dan itu bertentangan dengan demokrasi yang mereka usung, kan gitu. Ya, Iya. Nih, ordonansi itu terjadi pada tahun 1905 oleh Belanda, digulirkan, dan bahkan tokoh-tokoh level Nusantara pada saat itu, karena belum ada Indonesia, Ya. seperti Haji Rasul menolaknya. Baca aja di dalam kitabnya Ayahku, Masya Allah. ya, yang ditulis oleh anaknya, putranya Hamka, menolak keras sampai terjadi perlawanan sengit, terjadi berbagai macam resiko, dan sampai akhirnya Haji Rasul dipenjara. Oh, iya. Ya, di Jawa juga, di Madura juga diadakan berbagai macam pemantauan termasuk jamaah haji. Itu. Dilabelin atau gimana tuh Ustaz? Iya, mereka dilabelin. Itu, Iya. Nanti kita akan bedah buku tentang masalah ternyata gelar haji itu bagian daripada cara Belanda untuk mengontrol, memantau, dan memonef para jamaah haji yang ditakutkan membawa revolusi untuk melawan penjajahan, dan seperti itu. Baik Ustaz. Nah, tadi bicara Ustaz sampaikan dari hadis Nabi, berdakwah aja dengan lemah lembut, dengan hikmah gitu Ustaz ya. Nah, pernah ada gak Ustaz jamaah, ya ini kan Masya Allah dakwah sunnah Ustaz sangat subur. Ya. Dari tahun-tahun silam lah sampai dengan sekarang. Ada gak salah satu ustaz, salah satu jamaah yang jamaahnya mungkin banyak, kita juga nggak setuju dengan pengajian itu. Mungkin yang mohon maaf, yang nggak sunnah, kita bawa tuh jamaah stop itu kajian. Pernah ada gak Ustaz begitu Ustaz? Subhanallah, selama ana dakwah Ya, Ustaz. sejak 90 ya, tahun 90 sampai sekarang, kita tidak pernah arogansi. Tidak pernah main hakim. Karena kita itu sadar sesadar-sadarnya yang bisa melakukan penertiban secara lapangan itu cuma 3, yaitu polisi, Satpol PP, dan TNI yang bekerja sama dengan mereka. Selain itu nggak ada. Ormas manapun yang melakukan pembubaran, kerusuhan, ya, pengerusakan, apapun alasannya, maka itu bisa dipidana. Masya Allah. Ya, ini yang harus dicatat. Ormas apapun, Iya. ya, karena yang bisa melakukan perobohan gedung, penghentian kajian, dan yang lainnya itu hanya polisi. Kemudian setelah itu Satpol PP dan TNI yang berkolaborasi di dalam mereka. Dan itu setelah ada ingkrah di pengadilan. Ingkrah pengadilan ya. Itu. Masya Allah. Loh, sekarang aja banyak aliran-aliran sesat yang ingkrah di pengadilan aja nggak diapa-apain kok. Iya, Gitu kan gitu. Iya. Nah itu, dah soal masalah kaitannya kita itu mengedepankan persuasif, mengedepankan kasih sayang, mengedepankan cara-cara yang elegan. Ya alhamdulillah, saya dakwah dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini, tidak ada satupun, meskipun ketika saat kita itu diserang, balas dendam. Ayo, kita enggak ada. Padahal itu udah melawan hukum Ustaz ya. Begitu Iya, ya. karena apa? Punya hak Ini itu. kita yakini, seyakin-yakinnya, ini adalah bagian daripada proses dakwah. Menyampaikan al-haq. Masya Allah.
Mana ada sih Nabi yang nggak ditolak? Ya, benar Ustaz. Ya kan? Nabi Yasin yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin kan? Ya. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ قَالُوا إِنَّ إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ya, ada nabi yang diutus 2. Kemudian didustakan ditambah 1. Masih juga ditolak. Nabi Nuh bagaimana? Dakwah 950 tahun. Tidak mendapatkan sambutan, bahkan penolakan, bahkan penghinaan. Dan Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kepadanya kecuali sedikit. Gitu. Sekarang juga kalau kita itu buka-bukaan. Sekarang Haji Rasul ketika dakwah ke Madura ditolak itu. Ya. Raden Rahmat ketika berdakwah ke Madura kan dicegat rampok-rampok itu. Gitu? Iya. Mana ada sekarang dai-dai yang lurus. Dari mulai dulu sampai sekarang. Coba Abu Bakar An-Nablisi dikulitin oleh seorang Al-Kucu penguasa. Ya, dilepas kulit, ini daging dari tulangnya. Allah. Begitu juga Imam Ibnu Taimiyah di penjara. Ibnul Jauzi juga Masya Allah. Malah di akhir hayatnya masuk penjara. Imam Bukhari antum tahu sendiri bagaimana. Jadi nggak mungkin sekarang dakwah itu medannya itu mulus bertabur bunga. Karena sudah menjadi watak daripada jalan surga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kan. Huffatil jannatu bil makari. Jalan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa huffatin naru bis syahwat. Dan jalan syahwat ini, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Menyenangkan. Artinya kalau kita cari ridhonya manusia, nggak bakal mungkin Ustaz ya? Ya itulah tadi, baper. Oh ya. Sampai kapan? Makanya ada satu kaidah dari para ulama. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia satu tujuan yang tidak akan pernah selesai. Makanya mencari kesenangan orang, persetujuan orang, kesepakatan orang, itu sering saya umpamakan. Kita dakwah dengan komentar berbagai macam orang yang suka dan tidak suka. Itu kan seperti anak sama bapak naik unta. Kan? Ketika anaknya naik unta, diomongin orang, ini dasar anak durhaka. Masa bapaknya disuruh narik unta ke sandung-sandung, anaknya enak-enakan di atas unta. Dasar ini kurang tahu diri. Anaknya dengar. Akhirnya turun, Pak. Saya diomongin orang, Pak. Aduh, bapak aja deh yang naik, saya yang nuntun. Setelah bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Apa tidak diomongin orang? Ada yang ngomong. Ini bapak gagak tahu diri, gak punya perasaan. Masa dia enak-enakan di atas unta, anaknya jurus susah narik unta. Aduh, ini mikir apa orang tua? Akhirnya orang tuanya apa? Turun. Aduh nak, omongan orang ke saya lebih pedes. Udah deh, sekarang kita naik aja bareng-bareng. Oh iya Pak, kalau begini kan yang ngomongi bapak diem, yang ngomongi saya diem. Apakah diem? Tidak. Setelah bapak sama anak dua-duanya naik unta, ada saja yang komentar. Aduh, ini anak sama bapak kagak pakai utek. Masa unta kundet kayak begini dinaiki berdua? Salah satu kayak gantian, kasihan sama hewan. Akhirnya anak sama bapak marah, memuncak, apa? Nggak dinaikin. Lo naik susah, gue naik diomongin. Naik bareng-bareng juga nggak ada juga baiknya. Udah deh, kita turun. Ya, lo sebelah kanan, gue kiri, dituntun. Apakah gak diomongin? Lebih parah omongannya. Aduh, ini anak sama bapak gila. Unta naik, unta dibeli mahal-mahal gak dinaikin. Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Pakai dalil. Selesainya kapan? Gak diomongin kapan?
kalau unta naik orang. Kalau selagi orang naik unta, wajar kan? Pasti akan diomongin orang di tengah kewajaran itu. Tapi ketika kita itu tidak wajar, alias gila, gendeng, yaitu unta naik orang. Nah itu selesai. Itu unta Ya, sama digendong orang. aja, berdua sama anak, sama bapak, depan belakang. Iya. Kan nggak lucu tapi. Itu Makanya ada kata itu ya, Imam Ustaz, ya? Ibnu Hazm, di dalam hidup ini mending diomongin, dikritik orang daripada dipuji, apalagi dipuji-puji kan gitu. Kalau diomongin ada pada diri kita sebagai masukan, koreksi, alhamdulillah. Rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati seorang yang telah menghadiahkan aib kepadaku. Kalau tidak ada pada diri kita berarti fitnah, maka kita mendapatkan pahala tanpa kerja, tanpa keluar keringat. Tidur saja dapat pahala, alhamdulillah. Gak ada orang yang tidak merasa butuh kecuali orang gila, kata Imam Ibnu Hazm. Kalau dipuji, ada pada diri kita sombong, angkuh, ujub. Akhirnya apa? Melenyapkan pahala kebaikan yang kita dapatkan. Atau tidak ada pada diri kita dipuji, berarti mengada-ada. Maka itu sama dengan kita memakai pakaian kesombongan, pakai pakaian mewah tapi penuh dengan kepalsuan. Nah itu. Untuk apa? Itu. Unta sama bapak anak aja diomongin apalagi dakwah saja. Iya. Lagi dakwah. Terus jalan terus Ustaz. Iya, orang tidur diomongin, orang bangun diomongin, duduk diomongin. Mana ada orang sekian puluh ratus juta. Benar-benar Ustaz. Baik Ustaz, kita sampai kepada penghujung, kita mau tanya konsep dakwah atau kriteria yang sahih itu dakwah seperti apa Ustaz zaman Nabi. Terus yang kedua, untuk mendewasakan, lagi-lagi ini semua untuk mendewasakan cara kita beragama. Di tengah masalah ini nilai-nilai wasatiyah apa yang diperlukan Ustaz untuk kita terapkan? Silakan. Ya, intinya dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang didasarkan pada qala Allah wa qala Rasul. Baik. Rasulullah berpijak pada firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus. Ya, jalan yang baik, jalan dakwah saya mengajak kepada Allah ala basiratin, yaitu al ilmu wal yaqin. Karena keyakinan itu dasar. Karena idzil fatai hasba i'tiqadihi ar-rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap anak seorang pemuda itu mengambil manfaat berdasarkan keyakinannya. Siapa yang enggak yakin enggak ambil manfaat. Kemudian dasar tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Dan fase Rasulullah berdakwah kan ada makiyah, ada madaniyah. Makiyah penuh dengan mengalah, rahmat, dan berbagai macam ulas asih. Makanya ketika Imam Ibnu Taimiyah membagi hikmah pembagian ayat makiyah dan madaniyah. Quran itu ada surat makiyah, ada surat madaniyah. Karena suasana dakwah dan juga potensi kita diterima tidaknya dalam berdakwah itu kadang diterima, kadang tidak, kadang kuat, kadang lemah. Maka saat kita lemah, maka ayat-ayat yang ada di dalam surat makiyah berlaku untuk kita. Dan kadang ada yang kuat, maka ayat-ayat yang ada di dalam surat madaniyah berlaku untuk kita. Intinya wait and see. Di dalam permainan itu kita kadang merangkul, kadang kita harus memukul seperti petinju kan gitu. Artinya kita tidak saklek, kita harus fleksibel, kita harus melihat suasana. Makanya betul, itulah nilai-nilai wasatiyah. Wasatiyah mengajarkan kepada kita yang itu sudah menjadi temuan majelis ulama. Ya, yang nilai 10 ini sudah kita tanamkan di pondok pesantren kita. Di antaranya adalah tasamuh. Dan gitu. Tasamuh itu tidak selamanya memiliki arti mengalah. Tidak berdaya. Bahkan memberi ketika itu saat kita itu mampu untuk tidak memberi. Memberikan kelonggaran saat kita itu kuat untuk memepet.
memberikan kesempatan orang lain. Padahal kita itu juga sangat berhak untuk mengambil kesempatan itu. Ini toleran. Seperti yang ditegaskan oleh Profesor Naqib Al-Attas. Ya. Dengan demikian, toleran, tasamuh, bagian nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Otomatis nilai wasatiyah ini di dalam sikap, bukan di dalam ajaran. Wasatiyah ini tidak menyangkut pada ini ajaran, nilai. Syariat. Tetapi ada pada sikap-sikap kita. Artinya Islam sudah pintar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dari mulai awal sampai sekarang Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam wasatiyah. Cuman di dalam penerapannya, prakteknya, orang per orang kan beda-beda, orang per orang mengalami selisih. Ya kan gitu. Pemahaman bisa mengalami selisih, praktek juga bisa mengalami selisih. Nah, secara umum keislaman yang diinginkan oleh wasatiyah adalah keislaman yang matang dan dewasa. Artinya kita sanggup mendengarkan argumentasi pihak lain. Tapi kita juga sanggup beradu argumentasi untuk mencari satu kebenaran itu. Baik itu kebenaran sosial, kebenaran masyarakat, kebenaran ekonomi, kebenaran politik, kebenaran agama, kan gitu. Ya, antum lihat aja ketika dialog masalah kaitannya politik praktis itu kan saling otot-ototan, saling keras-kerasan. Mereka sah-sah saja itu. Itu kan gitu. Kenapa kok kita ini sekarang rigid gitu? Yang katanya itu kita punya nilai tawazun. Itu dia. Ya, berkeseimbangan. Terus kita juga memiliki nilai tawassut, ambil jalur tengah. Ya, tidak ghulu, tidak taksir, seimbang dalam dunia akhirat, seimbang di dalam memilih kata-kata kebenaran dan yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya i'tidal. Nilai wasatiyah yang ditegaskan oleh hasil majelis ulama yang mengadakan majelis di Surabaya itu, i'tidal itu tegak lurus memegang prinsip-prinsip agama. Terus kemudian masyurah, musyawarah. Nah, kan harusnya kita duduk, berdialog, dan egaliter, yaitu musawah. Tidak ada yang lebih unggul, mentang-mentang mayoritas, ya, suaranya banyak, ini paling, tidak saling. Egaliter itu menghadirkan kalimat saling, bukan paling. Apalagi multikulturalisme, ya, multikulturalisme itu menghadirkan yang kuat dan yang lemah itu sama, yang minoritas, yang mayoritas itu sama, itu multikultural. Dengan demikian, kalau seperti ini nilai yang kita kembangkan, masya Allah gitu dah. Benar, adem satu. Iya. Dan sekarang majelis ulama sendiri yang membikin, maka mereka yang paling berhak untuk mensosialisasikan, mempraktekkan Islam dewasa. Iya, betul. Islam matang. Islam yang tidak memaksakan kehendak. Islam tidak arogan, ya, ketika nggak setuju menyerang. Ketika sekarang selisih, maka mengobrak-abrik, membubarkan. Wasatiyahnya di mana itu? Wasatiyahnya di mana? Iya, gitu kan gitu. Itu dia benar. Pertanyaannya adalah siapa nih yang mempraktekkan nilai wasatiyah dan siapa yang belum gitu Ustaz ya? Iya. Yang belum mempraktekkan wasatiyah. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah kita sampai di penghujung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin semua. Dan jangan lagi lah terulang seperti ini. Terapkanlah nilai wasatiyah yang Ustaz sampaikan tadi. Adem nih Indonesia insya Allah. Baik, demikian saya yang bertugas. Mohon undur diri. Dan juga pemirsa Z Official ya, kami juga mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi pemirsa yang ingin mengoleksi atau memiliki buku-buku beliau, ya beliau tadi udah sindir tuh, udah angkat beberapa kitab beliau ya dari nilai wasatiyah, terus juga ada fakta baru Wali Songo. Silakan ke nomor 0811116600 0811116600. Baik, demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.